Isinya apa kalau ekonomi ini? Ekonomi ini komputer. Oh, komputer. Nah, komputer iya. itu saya kira uang gitu loh. Di bank-bank gitu loh. Itu lab akuntansi. Kami nggak ada prodi akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kanduku? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik. Makasih banyak telah bersedia mampir di podcast Dido kemarin di sela-sela kesibukan. Hari ini pun sibuk kayaknya ya. Yeah. Masih bersempat hadir di sini, di WA pun dibales. Karena kebanyakan orang yang udah jadwal padat nih agak susah hubunginnya. Tapi Pak Wargi memang saya kenal dari dulu tetap responsif. Gimana aktivitas hari ini? Aktivitas hari ini tadi pagi itu pembukaan pelatihan dari Dikti wilayah 2 Sumatera bagian selatan untuk sistem yang disebut SIAP, sistem informasi untuk akreditasi perguruan tinggi. Akreditasi perguruan tinggi. Ya, jadi ada 12 sekolah swasta di Bangka Belitung dilatih di sana. Diadakan di kampus kami, STH dan STH, Pertiba. Oke. Nah, di Pertiba ini kan ada dua kan? Ya. Ada STIH, khusus ke Fakultas Hukum, ada STIE, ke Fakultas Ekonomi. Dua-dua ini satu yayasan kah atau seperti apa? Keduanya didirikan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Bangka, artinya satu yayasan. Satu yayasan, cuma dua manajemen ya gitu ya? Dua manajemen. Karena badan hukum itu yayasan penyelenggara, izin operasionalnya dalam bentuk sekolah tinggi. Sekolah tinggi. Ya, satu sekolah tinggi ilmu hukum, satu sekolah tinggi ilmu ekonomi. Ya. Insya Allah di tahun ini kalau diperkenankan kita menjadi Universitas Pertiba. Universitas Pertiba. Ya, lagi menunggu visitasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, semoga data sudah dikirim semua. Itu dua-duanya atau cuma STIE aja? Dua-duanya. Menambah satu fakultas lagi. Apa tuh? Fakultas Sains dan Teknologi Informasi. Mantap. Berarti Kandu Wargi ini ada di STIE-nya, ketua STIE ya? Ketua STIE Pertiba. Oke. Tahun ini berarti universitasnya? Ya kalau diizinkan artinya. Tapi masih proses terus ya. Dan itu sulit kayaknya ya? Ya, karena ada ribuan sekolah ya di seluruh Indonesia, ada yang bergabung, merger, ada yang membuka prodi baru, nah itu ribuan. Jadi di tahun ini jatahnya sekitar 400-an sekolah. 400-an sekolah, 400 kampus lah ya kalau bahasa milenialnya ya. 400 kampus. Dari 400 kampus itu salah satunya hukum dan ekonomi yang merger tadi. Istilahnya merger, bergabung. Merger, baru nanti ada fakultas gitu. Jadi fakultas. Jadi ekonomi menjadi fakultas ekonomi, STA menjadi fakultas hukum, dan ada satu lagi fakultas yang baru, Sains dan Teknologi berarti informasi. Masih di lokasi yang sama? Iya, sama. Hanya kami sudah merencanakan ada kampus B di daerah Kace Kabupaten Bangka, Mendo Barat. Tidak jauh lah dari Pangkal Pinang. Yang sekarang dalam proses land clearing, izin untuk membangun. Jadi menunggu sertifikasi dari BPN. Berapa lantai rencana itu kan? Rencananya karena seluruh wilayah 3 hektar, jadi kalau lantainya sementara 2 dulu. 2 kan? 3 hektar kan bisa bangun bisa terus ya? Bangun, ada aula, luas itu 3 hektar. Sampai dengan desainnya sampai ada asrama mahasiswa. Wih. Ya, untuk menampung teman-teman yang dari Bangka Selatan, Bangka Barat atau Belitung yang ingin kuliah di Pertiba. Bangga loh saya. Ya. Jadi Dindo ini memang lagi di Pertiba juga, Iya. Nah, cuma memang beda ini. Saya ambil STIH-nya kan, S2-nya. Ya, sekarang lagi tesis nih, lagi males-malesnya tapi. Jadi nunggu mood dulu nih kan, Oke, jadi untuk Pertiba STIE Pertiba sendiri berapa jumlah keseluruhan alumni sekarang kan? Alumninya itu antara
program sarjana dengan magister manajemen yang baru lulus kemarin itu sekitar 3.600-an orang. Dari pertama berdiri ya? Iya. Oke. Dan itu terkoordinir semua, artinya ada database-nya? Ada database. Di tahun 2021 itu alumni yang paling terbanyak. Jadi program sarjananya 152 orang, program magisternya 86. Wih, lumayan ramai angkatan itu berarti. Jadi alumni terbanyak angkatan 2021 itu. Yang lulus 2021. Lulus 2021. Ya, yang di wisuda kemarin 17 Desember 2021 yang lalu. Ya, karena kan kita tahu sendiri Pertiba ini kan kampus yang memang udah lama kan ya, dari bisa ini nggak, kita tahu nggak kan Pertiba ini sejarahnya berdiri dari awal sampai sekarang gitu loh, secara singkat saja gitu loh. Jadi Yayasan Perguruan Tinggi Bangka ini didirikan oleh beberapa dosen dan administratur dari Unsri cabang Palembang. Unsri cabang Bangka Belitung. Cabang Bangka. Unsri di Palembang nih kan ya, dia bikin cabang. Nah, karena ada aturan tidak boleh ada cabang, makanya akhirnya inisiatif dari beberapa dosen, tenaga administrasi dan tokoh-tokoh masyarakat membentuk Yayasan Perguruan Tinggi Bangka agar kelangsungan pendidikan tinggi di Bangka itu tetap berjalan. Jadi makanya didirikanlah Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi pada tanggal 25 Oktober tahun 1982. Itu. Supaya tetap ada kelangsungan perguruan tinggi. Jadi cikal bakal perguruan tinggi yang memang menetap di Pangkal Pinang. Jadi memang dia beriringan dengan berdirinya provinsi ini juga ya? Iya. Tapi setelah itu baru provinsi kan berdiri. Iya. Jadi salah satu kampus legend lah kalau untuk skala Bangka Belitung kan ya. Oke. Nah, untuk akreditasi sendiri gimana? Jadi akreditasinya untuk institusi kami memang mesti akreditasi C karena waktu itu kelemahannya adalah di tanah dan gedung. Yang dipunyai asetnya yayasan itu, ya. Sertifikasinya belum tuntas pada saat diakreditasi. Untuk program studi, program sarjananya akreditasinya baik sekali. Baik sekali itu B. Kalau istilah sekarang itu C itu menjadi baik, B menjadi baik sekali, yang A itu adalah unggul. Itu istilah yang baru. Nah, program magister manajemennya akreditasinya B karena mesti menggunakan istilah lama. Belum selesai, mesti ada 2,5 tahun lagi. 2,5 tahun lagi. Nanti kalau diakreditasi ulang lagi, namanya udah gunakan nama baru. Itu kan kalau saya dulu S1 di kampus lain nih kan. Kita kan ada program KKN gitu. Buat mahasiswa aktif ya. Di Pertiba sendiri ada nggak itu? Program KKN masih berjalan. Nah, hari ini kan sebenarnya saya ini mau ke kantor camat melihat persiapan. Tetapi kami serahkan wakil karena besok baru nanti kami serahkan mahasiswa sekitar 82 ke Kecamatan Namang. Kecamatan Namang. Ya, 10 desa. Kamu itu Pak Bupati yang terima langsung. Pak Bupati langsung. Pak Bupati rencana juga besok kesini juga kan, Dok? Besok mau kesini. Iya, mau ke podcast juga nih, mau siang up katanya. Jadi nanti pagi di kecamatan. Kita jadwalnya belum dapat. Belum ada dari besok protokol. Jam 9. Oh iya. Besok beliau mau terima mahasiswa. Iya, siap. Nah, makanya nanti wakil yang sekarang berangkat ke sana untuk melihat persiapannya. Baik. Berarti kan gini, kan saya ini manggilnya Kando nih. Biarpun nanti kalau saya masuk kampus manggilnya Pak Doktor. Pak Doktor Wargianto ya. Wargianto SEMM ya. Iya. Nah, beliau ini memang kita kenal sudah cukup lama dan beliau juga banyak membimbing kami lah dalam hal ini kan. Tapi kalau di luar ya manggilnya Kando gitu loh. Biar lebih akrab kan. Oke. Nah,
Untuk organisasi-organisasi di Pertiba itu ada nggak untuk organisasi di kampus gitu loh? Kalau intra kampus itu pertama itu adalah Badan Perwakilan Mahasiswa, disingkat BPM, itu wakil-wakil kelas. Yang kedua Badan Eksekutif Mahasiswa, itu yang dengan kelompok-kelompok kegiatan. Itu hanya kemudian ada juga lembaga alumni, Ikatan Alumni ST Pertiba, ada. Oh ada. Jadi kan ketuanya itu sementara ini terakhir ini Pak Bung Niko Plamonia. Ya itu ketua alumni. Dia mau kesini juga nih. Iya. Iya orang-orang deket semua berarti kan ya. Cuma artinya mahasiswa yang mau calon mahasiswa yang mau bergabung di kampus juga kan. Ternyata di kampus juga ada intra organisasinya kan, jadi kelompok, artinya kelompok pengajian ada, kesenian ada, ada semua ya, ada lengkap. Olahraga juga, futsal ada. Oke. Nah ada program beasiswa nggak? Program beasiswa kami ini program beasiswa tuh ada 3. Ada 3. Satu KIP dari pemerintah pusat. Kami mendapat sudah 2 tahun ini. Yang kedua dari pemerintah provinsi sudah mendapat itu semenjak Pak Gubernurnya Pak Rustam. Jadi dari Pak Rustam dari tahun 2015-an dan sekarang terakhir ini masih diterima. Sampai Pak Gubernur RJLD sekarang Kemudian yang ketiga program dari yayasan. Untuk anak-anak yatim piatu dari desa-desa, plus mahasiswa berprestasi yang akan dikuliahkan di program magister dari yayasan. Karena program magister tidak dapat beasiswa dari luar, jadi internal saja. Internal itu yang dari yayasan memberikan untuk mahasiswa yang punya prestasi yang disiapkan menjadi tenaga pendidik, peneliti, kami berikan beasiswa gitu ya. Alumni. Oke, artinya ada beasiswa lah di kampus, tinggal bagaimana calon mahasiswa dan mahasiswi untuk mengejar itu gitu kan? Kalau dari program sarjana yang kami ambil adalah anak-anak yatim piatu. Anak-anak yatim piatu di Bangka Belitung. Iya, di Bangka Belitung. Sampai dari Pulau Lepar Pongo itu ke Kepulauan situ kami coba ambil. Untuk ini juga prestasi-prestasi yang pernah atau setelah kamu jadi ketua, prestasi apa yang sudah diraih oleh anak adik-adik mahasiswa ini gitu atau sama kampus STIE-nya? Prestasi yang diraih adik-adik itu memang tidak semuanya itu juara, tapi tingkat kabupaten, tingkat provinsi itu karate. Karate itu saudara Rangga sudah lulus, sekarang mendapat beasiswa dari Rusia. Sedang di Rusia berarti sekarang? Sudah mulai di Rusia. Baru tahun kemarin 2021 akhir. Kemudian ada juga juara futsal pernah juara 1, pernah jadi juara 2, pernah juara 3. Terakhir ini kalau tidak salah ini juara futsal itu dari UT. Kadang-kadang ganti-gantian. Terakhir itu juara tenis meja wanita yang diadakan dari UBB. Pernah juga kejuaraan lomba pidato. Di tingkat Sumatera bagian selatan, saudara Ari Yuliansa. IMM kalau salah ya? Ya, ketua IMM Bangka Belitung, yang alumni kami juga, sarjana. Ini baru lulus S2 kemarin di tanggal 24 Februari. Itu pernah jadi juara lomba pidato. Terus ada juga mendapat dari Palembang mendapat UMKM. Proyek program rencana bisnis mendapat itu ada. Oke. Aduh, diminum dulu kan? Kasih. Biar kita diskusinya lebih menarik lagi nanti.
Kalau untuk kampus sendiri, pada tahun 2020 Ya. berdasarkan hasil dari Kementerian Pendidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, urutan 410 seluruh Indonesia. Jadi sekolah yang dianggap baik nomor 2 di Bangka Belitung setelah UBB. Setelah UBB. Ya. Kalau UBB negeri lah ya. Iya, fakultasnya banyak UBB. Iya, fakultasnya banyak. Tahun 2020. Waduh. Kemudian kemarin tahun 2021 mendapat sekolah yang terbaik, sekolah tinggi tapi khusus sekolah tinggi nomor 2 se-4 provinsi. 4 provinsi. Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, dan Bangka Belitung. Dari 81 sekolah tinggi, bukan seluruh sekolah, tapi sekolah tinggi. Sekolah tinggi ya. Nomor 2. Ya. Berarti di Pertiba sendiri fasilitas yang bisa yang diberikan kepada mahasiswa-mahasiswinya apa itu? Fasilitas yang kami berikan gedung, adalah selain gedung ya fasilitas laboratorium. Ada labnya. Ada lab. Isinya apa kalau ekonomi ini? Ekonomi ini komputer. Oh, komputer. Nah, komputer itu saya kira uang gitu loh. Di bank-bank gitu loh. Itu lab akuntansi. Kami nggak ada prodi akuntansi. Iya, siap. Jadi di situ komputer bisa digunakan untuk latihan statistika, olah data, misalnya olah data penelitian, pengabdian masyarakat, menggunakan SPSS, EPIUS, kemudian juga bisa Microsoft Office, ya artinya pertamanya sih Microsoft Office dulu dilatih, baru berikutnya untuk statistika sampai dengan olah data, karena orang ekonomi rata sebagian itu membuat proses penelitiannya dengan data kuesioner, tapi sebenarnya data sekunder pun bisa diolah dengan cara sampai dengan PLS. Nah, makanya kami berikan mahasiswa program sarjana sekarang diberikan 2 sertifikat di luar ijazah. Jadi ada pendamping ijazah. 1 sertifikat Microsoft Office dengan bekerja sama dengan Microsoft Office di Jakarta. Kedua, sertifikat bahasa Inggris TOEFL. Oke. Kalau program magister tidak, karena itu udah lanjut tidak diberikan sertifikat. Hanya bahasa Inggris saja diberikan sertifikat TOEFL. Berarti langsung Microsoft langsung dari Microsoft-nya ya? Ya, agent yang di Jakarta. Perwakilan mereka di Jakarta. Kerjasama mereka, kami hanya melatih mereka, tapi yang menguji mereka. Karena sertifikat kompetensi itu kan harus orang lain yang menguji. Iya, betul. Nah, ke depan ini di tahun akademik yang baru kami akan menambahkan sertifikasi perpajakan, retail, pemasaran, dan kewirausahaan. Nah, kewirausahaan ini kami akan selenggarakan namanya yang kita sebut inkubator bisnis. Inkubator bisnis. Latihan bisnis mereka. Nanti dari latihan bisnis mereka membuat proyek-proyek bisnis, dinilai oleh beberapa ahli bisnis, nanti akan diberikan sertifikat, dipresentasikan dulu hasilnya, baru diberikan sertifikat. Karena sebagian mahasiswa ini kemungkinan kan mau jadi pebisnis. Makanya harus dilatih karena dengan sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, mahasiswa kami ini sudah 2 semester harus ada di lapangan. 1 proses magang, kedua proses KKN. Jadi di situ nanti diberikan sertifikat dan nilai transkrip. Jadi ada berapa mata kuliah itu tetap diberikan nilai oleh dosen. Tapi kalau untuk magang ini yang memberikan adalah manajer di perusahaan. Kami kerjasama dengan Bank Sumsel Bubble, kerjasama dengan beberapa perusahaan lain. Karena itu harapannya dengan para mahasiswa yang sudah ikut program magang, dia mudah untuk bekerja. Bekerja lah ya. Nah, dia udah memahami. Termasuk tadi sertifikat bahasa Inggris, sertifikat Microsoft,
juga nanti ditambah pajak. Kalau pajak untuk yang keuangan, nanti retail dan lainnya untuk marketing, nanti yang untuk wirausaha, merencanakan project bisnis mereka. Apapun yang mereka buat project bisnis selama kuliah, itu akan diberikan sertifikat. Jadi supaya mereka bisa meneruskan selain ijazah dengan transkrip nilai, mereka memiliki sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi. Ya, itu harapannya. Jadi siap. Berapa menit, Bro? Wih, cepet ya, 20 menit. Oke, Kandu Wargi. Ya. Setelah kita tahu nih fasilitas, prestasi, alumni, terus berapa untuk biaya kalau calon mahasiswi baru kita ini mau bergabung menjadi keluarga besar STIE Pertiba? Kalau program magister S1 dulu nih misalnya. S1 dulu. Ya, S1 dulu. S1 dulu itu awal-awal itu semester awal sekitar 8 juta rupiah. 8 juta. Tapi bisa dicicil 3 kali. Oh, ada kemudahan berarti ya? Ya, tiap semester boleh dicicil 3 kali. Oke. Nah, semester depannya itu sekitar 5 sampai 6 juta. 5 sampai 6 juta. Karena apa? 8 juta biasanya di depan tuh kan ada uang sumbangan pendidikan. Iya. Ada berapa item lah ya, pembayaran. Itu biasanya di awal uang kegiatan kemas. Tapi kalau sudah semester berikut dia cukup membayar uang biaya tetap ditambah uang satuan kredit semesternya. Satuan kredit semester. Yang berkisar kalau dia mengambil 24 bisa mendekati 6 juta lebih. Kalau dia kurang lagi ya makin turun. Tapi karena program kami sudah dirampingkan dengan lebih banyak MKBM, makanya tepat waktu 4 tahun itu bisa. Memang kami belum membuat 3 tahun setengah. Tapi suatu saat nanti kami akan buat 3 tahun setengah lulus sarjana karena sudah diizinkan beberapa sekolah yang akreditasi A itu sudah boleh. Tapi sekarang kami masih tepat 4 tahun. Tetapi di semester 8 mereka lebih ringan. Artinya ringannya kemungkinan mereka mengambil hanya 2 mata kuliah seminar ditambah skripsi. Karena KKN sudah diberikan di semester 6. Oke. Kuliah magang diberikan di semester 5 sudah bisa dimulai. Semester 5 kalau enggak semester 6 sampai semester 7 mereka boleh magang. Oke. Untuk SDM sendiri tenaga pengajar kita berapa yang kita punyai ini? Tenaga pengajar itu kalau program S1 itu sekitar 14 orang dosen tetap. Ditambah dosen luar biasa mendekati 30. Karena memang dosen tetap itu rasionya harus lebih banyak, 60% minimal. Minimal 60%. Ya, tapi karena ada orang-orang ahli yang kami butuhkan, misalnya dari kantor pajak, pasar modal, dari perusahaan, dari perbankan, ya tetap kami jadikan tenaga pengajar. Dilihat keahlian mereka. Tapi syaratnya tetap minimal magister. Kemudian kalau program magister manajemen, dosen tetapnya, doktornya itu ada sekitar 11 orang. Nah, hanya sayangnya memang belum ada guru besar. Guru besarnya kami masih menggunakan dosen dari luar. Salah satu Profesor Udin, ahli IT. Prof Udin berarti Prof Udin, Saparudin. Kedua Profesor Fernandes dari IPDN. Tadinya banyak beberapa profesor ikut di kami dari Jakarta, dari Unsri. Tapi sementara yang masih aktif 2 karena ya maaf lah namanya profesor kan berat di biayanya belum. Jadi sementara tapi kami sudah memprogram insya Allah tahun depan sudah ada yang bisa menjadi profesor. Karena kami gencarkan kegiatan penelitian. Nah sekarang ini beasiswa yayasan ada 3 orang untuk mengambil doktor. 1 menunggu sidang terbuka di Jakarta tahun ini. Yang kedua lagi menyusun disertasi 2 orang. 1 di Gunadarma, satunya di Borobudur. Kandu di mana posisinya di 3 ini? Untuk profesor ya?
Untuk guru besar. Terpatok umur. Oh, ada kriteria umur. 67, sedangkan syarat profesor itu 3 tahun setelah doktor. 3 tahun setelah doktor. Jadi selesaikan dulu doktor. Ya. Paling cepat 3 tahun lulus doktornya baru bisa ngurus guru besar, dan sebelumnya memiliki pangkat minimal lektor ditambah karya-karyanya. Ya. Kalau lektor kepala karyanya tidak perlu terlalu banyak. Kalau dari lektor loncat. Artinya kan on progress dong. Ya. On progress dong. Ya sudah tidak bisa. Sudah tidak bisa ya. Karena ada aturan sebelum pensiun 2 tahun itu sudah tidak bisa ngajukan. Karena profesor itu kan pengurusannya di pusat di kementerian. Nah, ya sudah nggak apa-apa lah. Artinya alhamdulillah bisa doktor di masa tua. Dapat doktornya kan umur 64. Kan dong? Iya, 64. Masih eksis ya, pengen 64. Kejar terus ya. Tuh, jadi motivasi juga buat anak-anak muda, kejar terus kuliahnya. Iya, Kando ya. Oke, di penghujung acara, Kando, ada pesan untuk anak-anak muda lah khususnya. Anak-anak muda baru yang mau kuliah atau yang lulus kuliah juga seperti apa itu wejangannya. Ya, jadi pesan kepada kaum milenial dan generasi Z yang sekarang posisi di SMP dan sebagainya, bahwa upayakanlah belajar seumur hidup, tapi juga ditambah kompetensi. Jadi sarjana, magister, doktor itu dibutuhkan untuk kualifikasi tertentu. Menjadi guru minimal sarjana. Penerimaan ASN sekarang kan sarjana. Menjadi dosen minimal magister. Menjadi dosen strata lebih tinggi minimal doktor. Nah, tetapi kalau tanpa ada kompetensi dan pengalaman bekerja apapun bidangnya, maka tidak kuat. Jadi selain memiliki kualifikasi pendidikan, untuk memperkuat itu harus ikut pelatihan-pelatihan. Walaupun sekarang untuk bidang tertentu tidak perlu gelar sarjana, melalui proses pelatihan dia bisa menjadi nakoda. Punya gelar lagi, Master of Marine. Jadi orang lulusan sekolah menengah, kejuruan teknik atau nautik, maritim, mengambil ANT ATT 4. Dia berlayar setahun berikut atau 2 tahun berikut mengambil ANT ATT 3, itu tingkatan diploma 3. Melalui pendidikan kursus tahun. Mengambil lagi ANT ATT 2 untuk setelah berlayar lagi setahun atau 2 tahun mengambil. Kemudian terakhir mengambil ANT ATT 1. Itu melalui jalur kursus bisa. Dan nanti mereka disetarakan levelnya karena ada basis kompetensi. Plus kompetensi berarti ya. Tetapi itu kan untuk keahlian tertentu yang memang tidak dibutuhkan seorang yang sekolah formal. Tetapi langsung di lapangan. Kalau mau jadi pengusaha kan tidak perlu sekolah formal, ya kan, talentanya. Tetapi bagaimanapun sekolah ini kan kita dengan sekolah ini kita punya teman, punya teman diskusi, pola pikir lah, punya pola pikir yang berbeda. Itu yang memang dibutuhkan sekolah-sekolah formal. Itu. Nah, selain basis kompetensi memang, karena ya pekerjaan profesi ini kan luas. Nah, dengan ada pendidikan kualifikasi ditambah dengan kompetensi, dia lebih mudah mengembangkan. Ya contoh lah, sarjana hukum bisa menjadi pengacara, ikut pelatihan. Ada pelatihannya lagi. Nah, pengacara. Ada sertifikat juga kan. Jadi pengacara itu sudah pasti SH. Tapi SH belum tentu pengacara. Nah, itu sama saja mau jadi notaris kan, ikut pendidikan notaris lagi. Dokter juga sama, sarjana kedokteran belum boleh buka praktek, masih asisten, maka dia harus ambil profesi kedokteran. Betul. Jadi hal-hal itu yang adik-adik ini terutama janganlah. Sebenarnya beasiswa di Indonesia ini banyak, asal tahu ada peluang itu banyak.
pemerintah daerah, kabupaten, provinsi, pemerintah pusat. Pemerintah pusat itu melalui LPDP Kementerian Keuangan, melalui Bappenas, dan ada juga lembaga-lembaga sosial. Dan terakhir ini mendapat info dari Kedutaan Amerika, beasiswa S2 dan S3 untuk di Amerika. Nah, itu ada peluang. Ada peluang. Jepang juga memberikan peluang. Jadi yang penting itu sekolah dulu. Iya, sekolah utama, dulu. Ya kan, ya? Karena itu bisa merubah pola pikir. Tetap di plat BN.